Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah keluarga besar Bani yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa kitab Tazkiyatun Nafas, ketika ada pembahasan bersyukur, maka di situ dibahas orang bisa bersyukur atas nikmat kalau dia tahu siapa yang memberi nikmat itu. Jadi salah satu cara membuat bapak-bapak bisa bersyukur kalau bapak tahu siapa yang memberikan nikmat itu. Gambaran mudahnya apa? Ini jam. Kira-kira harganya berapa? Bapak-bapak tebak? Kok jam? Pulpen, maaf. Belum sarapan ya begini. Saya belum sarapan. Pulpen ini harganya berapa? Ini cuma tidak sampai 1.500. Kelihatannya saja kuning. Harganya tidak sampai 1.500 rupiah. Berarti pulpen ini tidak terlalu berharga. Tapi seandainya Pak Misran sedang berjalan di Masjidil Haram, tiba-tiba berpapasan dengan Syekh Sudes. Ternyata Syekh Sudes kenal Pak Misran, dipanggil Pak Misran. Pak Misran sini, nih saya kasih hadiah pulpen. Pulpennya seperti ini. Apa yang terjadi bagi Pak Misran? Pasti hati Pak Misran berbunga-bunga. Masya Allah dapat hadiah pulpen dari Syekh Sudes. Kira-kira kalau isi pulpen ini sudah habis oleh Pak Misran dibuang tidak? Nggak mungkin, pasti bangga. Bahkan mungkin Pak Misran langsung bikin status di WA. Orang harus tahu hari ini saya dapat pulpen dari Syekh Sudes. Kenapa pulpen yang harganya 1.500 begitu berharga? Karena melihat siapa yang memberi. Ternyata nikmat yang kita dapatkan tiap hari, kita ingat yang memberi adalah Allah yang Maha Rahman. Maka ajadaru alla tazdiru nikmatallahi alaikum, pasti kita tidak mungkin akan meremehkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita ingat siapa yang memberi. Baik, berkenaan dengan materi, sebelum masuk ke buku, sebagai mukadimah saya sampaikan bahwa di beberapa pengajian terkadang saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, berkualitas, bahkan saya kadang-kadang memberikan pujian, tapi tidak sedikit pertanyaan di majelis taklim tidak saya berikan jawaban, karena ada salah satu fikih tanya jawab. Di sana ada kaidah tidak boleh menjawab pertanyaan kalau apa yang ditanyakan real belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi ditanyakan itu tidak boleh dijawab, tidak perlu dibahas. Akhirnya beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan dan kesimpulan saya, pertanyaan ini tidak perlu saya jawab. Contoh, ada yang bertanya, anak muda, bagaimana cara astronot di luar angkasa menentukan waktu sholat tahajud dan bagaimana cara menunaikan sholat tahajud di ruang angkasa? Saya tanya kepada yang bersangkutan, Anda astronot? Ternyata dia menjawab bukan. Pernah ada astronot curhat nanya kepada Anda masalah ini? Belum pernah ketemu astronot. Ya sudah, selesai, nggak usah dibahas. Yang lebih penting Anda tiap hari sholat tahajud. Jadi apa hubungannya antara Anda dengan astronot?
Coba cari astronot yang muslim ada atau tidak. Ternyata bingung. Kalau ada astronot muslim, ada tidak astronot yang sudah sampai bulan? Kalau sudah ada bulan, ada tidak astronot yang punya pertanyaan seperti itu? Jadi tidak semua pertanyaan dijawab kalau pertanyaan yang disampaikan real belum pernah terjadi. Pertanyaan kedua, ada ibu-ibu bertanya, apa hukum seorang wanita ikut berjihad dengan cara pura-pura jadi pelacur, memakai pakaian seronok, merayu serdadu kafir, berhasil dirayu, diajak ke kamar, belati sudah dipersiapkan, akhirnya dia tusuk jantungnya, si kafir pun akhirnya mati. Kira-kira wanita ini dapat pahala atau tidak? Saya bertanya, pernah terjadi di mana? Ternyata orang itu, ibu itu menjawab, ya siapa tahu. Nah, nggak bisa, nggak mungkin saya berikan jawaban. Baru sebulan kemarin ada anak muda bertanya setelah saya menyampaikan fikih adzan. Pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan ketika saya berada di daerah yang tidak terdengar adzan? Saya tanya, Anda pernah jalan-jalan ke Kanada? Belum. Pernah pergi ke Jepang? Belum. Lah selama ini kemana aja? Ya Bekasi, paling ujung-ujungnya ke Puncak. Udah selesai. Berarti Anda selalu berada di daerah yang adzan berkumandang di mana? Ini contoh bapak-bapak, pertanyaan tidak perlu dijawab kalau belum terjadi. Nah, saya juga mendapatkan pertanyaan yang berkualitas, berbobot. Insya Allah ada hubungannya dengan kajian kita pada hari ini. Pertanyaannya adalah, para Nabi Adam, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ini sudah jadi kakek-kakek belum? Oh, udah ada tanda-tanda putrinya. Alhamdulillah. Oh, udah tua berarti ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Dia tidurnya sama nenek-nenek berarti Pak Willy. Baik, kita lanjutkan. Para malaikat pernah bersujud kepada Adam, tapi tidak ada riwayat para malaikat pernah bersujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan demikian Nabi Adam lebih mulia daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya ada 3. Yang pertama, berdasarkan firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. 2 ayat belum ayat kursi. Yang kelebihan masing-masing. Berarti para nabi itu pasti punya kelebihan. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit, ubriul akmaha wal abros. Nabi Ibrahim bakar. Nabi Musa punya tongkat yang menjelma menjadi ular besar. Nabi Daud diberi kelebihan punya suara indah. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan bisa bicara dengan binatang. Nabi Yusuf pandai mentakwil. Jadi para nabi itu punya kelebihan masing-masing. Tidak bisa saya mengatakan Nabi Yusuf nabi yang paling mulia karena pandai mentakwil mimpi, yang itu yang lain. Tidak bisa.
masing-masing. Sebagaimana tidak bisa kita katakan Nabi Adam lebih mulia daripada Rasulullah karena Nabi Adam pernah mendapatkan sujud dari malaikat. Jawaban pertama, karena setiap orang pasti punya kelebihan. Sebagaimana keluarga Nabi Saleh, kan kelebihannya beda-beda. Ada ilmu kesehatan, tadi ternyata nganter-nganter jamaah ke tanah suci seperti Pak. Bakatnya masing-masing, nggak bisa dibanding-bandingkan, nggak bisa diserang, punya kelebihan masing-masing. Kalau ingin pakar halal dan haram Mu'ad bin Jabal, ilmu waris ada di Zaid bin Sabit, khusus merelai dua orang yang berseteru Abu Syureh. Ahli tafsir Abu tanggal berapa, hari apa, di mana ayat ini turun adalah Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat punya kelebihan masing-masing. Termasuk bapak-bapak ketika duduk di majelis taklim di Bani Saleh, kan bapak duduknya sesuai dengan bakat masing-masing. Yang bakatnya di luar. Tidak bisa disatukan bakatnya. Jawaban kedua, kalau kita perhatikan, ketika para nabi punya kelebihan, ternyata kelebihan itu juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi Yusuf pandai mentak. Ketika dua orang curhat tentang mimpinya, Yusuf berkata, la ya'tikuma ta'amun turzaqukuma qabla ayyatikuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Sebelum kamu datang, aku sudah tahu mimpi kalian apa, dan aku sudah tahu takwil mimpi kalian. Berarti Nabi Yusuf pandai di hadis-hadis, bertebaran hadis Rasulullah bisa mentakwil mimpi. Bahkan dalam satu riwayat, sallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ghadat falamma sallama aqbala biwajhihi alaina. Kami sholat subuh bersama Rasulullah. Selesai salam, beliau menghadap di yang meninggal, biar aku urusi jenazahnya. Hal minkum maridun fa'auduhu, ada tidak di antara kalian sakit, biar aku bisa langsung. Minkum man ra'a ru'yan, kalian tadi malam tidur bermimpi, maju aku takwilkan mimpi. Jadi Rasulullah juga pandai mentakwil mimpi. Nabi Isa pandai menyembuhkan penyakit. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertebaran di kitab hadis menyembuhkan penyakit-penyakit para sahabat. Seperti pada perang Khaybar, Rasulullah bertanya, di mana Ali? Ali bin Abi Thalib, bukan Ali Pak Gozi ya. Sudah datang Ali Pak Gozi? Belum. Mana Ali bin Abi Thalib? Huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya bengkak ya Rasulullah, tidak bisa melihat. Tolong bawa kemari. Fabasuqa fabaro'a ka'annahu ka'allam yakun bihi wajaun. Beliau mengolesi ludah di mata Ali, tiba-tiba sembuh seolah-olah Ali tidak punya penyakit sebelumnya. Berarti Rasulullah juga bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Sulaiman sering sering berhubungan dengan jin. Loh, Rasulullah juga punya riwayat sering bertemu dengan jin. Bahkan
beberapa pesan jin disampaikan kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada umatnya. Di antara pesan jin kepada Rasulullah yang harus disampaikan kepada umatnya, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ruwaifi, ya Ruwaifi la'alal hayata satulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'in aw admin fa inna Muhammadan bari'un min. Ruwaifi, umurmu panjang. Ini ada pesan dari jin-jin, sampaikan kepada siapa yang engkau temui. Satu, jangan coba-coba mengkuncir jenggot. Jadi yang punya jenggot jangan dikuncir. Yang kedua, autaqallada watron, mengalungkan tali busur panah di leher untuk tolak bala, jimat. Awistanja birojiin au admin, cebok bukan dengan batu tapi dengan tulang atau kotoran binatang yang sudah mengeras. Jin marah, fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin, karena kotoran binatang dan tulang itu makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin muslim. Contoh lagi, Nabi Daud punya suara indah. Kita lihat di buku di halaman 62, suara terbaik. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sungguh engkau telah dianugerahi suara seindah suara keluarga Daud. Ini riwayat potongan. Secara utuh Rasulullah pernah mendengar di satu malam Abu Musa sedang baca Quran. Beliau terkesan, akhirnya keluarlah pujian ini, suaramu seperti suara Nabi Daud. Berarti Nabi Daud punya suara indah, dan akhirnya turun kepada Abu Musa al-Ash'ari. Maka PR dari saya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kalau masuk surga cari Nabi Daud, cari Abu Musa. Mintalah kepada dua orang ini, kalau Nabi Daud membaca kitab Zabur, Abu Musa membaca Quran. Bapak akan punya kesimpulan dua orang ini punya kemiripan suara yang indah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Nabi Daud kalau sedang membaca kitab Zabur, burung-burung akan segera hinggap, semut-semut yang berbaris akan segera berhenti, binatang yang sedang berburu, binatang lain akan menghentikan aktivitas buruannya untuk mendengar suara Nabi Daud saat membaca kitab Zabur. Dan ternyata ini turun kepada Abu Musa al-Ash'ari. Cuma berdasarkan bacaan Al-Quran, dua sahabat memiliki keistimewaan. Satu, Abu Musa ditinjau dari segi suara, sementara Abdullah bin Mas'ud, seluruh sahabat sepakat kalau Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Quran, kami sepakat bahwa kami merasa seolah-olah Al-Quran baru saja turun dari langit, masih seger. Dan riwayat mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Quran, para sahabat tidak akan tahan kecuali akan bercucuran air mata. Dalam satu riwayat terkesan dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah memanggil dan berkata, ya Ibna Mas'udin, Iqra alayyal Qur'an, tolong bacakan Quran kepadaku. Ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wal Qur'anu unzila alaika, bagaimana mungkin aku membacakan Quran untukmu sementara engkau pertama kali yang mendapatkan Quran itu. Beliau bersabda, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengar bacaan Quran dari selain aku.
Akhirnya Abdullah bin Mas'ud memilih surat An-Nisa. Begitu ketemu ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, Rasulullah tiba-tiba memegang tangan Abdullah bin Mas'ud. Hasbukal an, hasbukal an, cukup, jangan lanjutkan. Wa ra'aitu ainahu tadriyan. Bapak-bapak, mana yang dipilih? Kalau bapak disuruh memilih oleh Allah, punya suara Nabi Daud atau punya suara Abdullah bin Mas'ud, memang tidak indah, tapi siapapun yang mendengar akan bercucuran air. Suaranya indah atau suara membuat orang nangis? Kelihatannya bapak-bapak tidak bisa milih dua-duanya. Ketika baca Quran tidak pernah menangis, gimana bisa membuat orang lain menangis? Suaranya indah. Bagaimana suara Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini Anil Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sya'i wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw dan dari Barra radhiyallahu anhu watini wazaitun pada sholat isya, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang paling bagus suara atau bacaannya dari beliau. Suara Rasulullah lebih indah daripada suara Abu Musa al-Asy'ari. Berarti suara Rasulullah lebih indah daripada suara Nabi Daud alaihi salam. Baik, ini jawaban kedua, berarti buku ditutup. Masuk jawaban ketiga, dan ini inti. Atau Nabi Adam, karena Nabi Adam pernah mendapatkan sujud dari malaikat, sementara sujud itu belum pernah didapatkan firman Allah Bapa alaihi wasallim nya Allah. Orang beriman berikan salawat dan salam kepada beliau. Kenapa ayat ini bisa menjadi ada? Karena A, ini jawaban ketiga tapi poin A. Cuma malaikat dan tidak ada cerita Allah ikut sujud kepada Nabi. Tidak ada. Ketika salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dari malaikat tapi dari Allah. Allah mengajak kita untuk ikut bersalawat. Berarti peserta salawat Allah, malaikat dan orang beriman. Tapi yang sujud kepada Adam cuma malaikat. B, cuma dengan kata kerja fi'lun madi. Sujudnya malaikat yang paling terkenal
Ini kata besok Allah, para malaikat dan kita masjid duduk at-tahiyat pasti ada. Tadi saya ceramah Rasulullah kan sepakat tidak ada na laka dzikrok wa rafa'na, kami pasti angkat derajatmu wahai Muhammad, dzikroka, dengan cara namamu disebut tanpa henti. Baik, jadi intinya suara terindah siapa? Suara Rasulullah SAW. Sebagai penutup dengan suara, maka Islam mengatur satu, ketika di masjid karena jamaah banyak, jangan la tarfa'u ba aswatakum, suara satu dengan yang lain, termasuk berkenaan dengan suara. Kalau Bapak hari kajahri ba'dikum ba'don antah bato a'malukum wa antum la tash'urun, kamu di atas suara Nabi, karena boleh jadi pahala kalian akan terhapus tanpa kalian sadari. Ternyata bapak-bapak, mengeraskan suara di kota Madinah itu dilarang pada masa Rasulullah sampai hari ini. Pak, kalau di Madinah jangan teriak-teriak. Masjid melihat dua orang sedang bertengkar, masing-masing mengeluarkan caci maki. Maka Umar bertanya, dua orang menjawab, nah ahli Taif, kami berasal dari Taif. Maka Umar berkata, lau kuntuma min hadzal balad la ajautumukuma, kalau kalian itu penduduk negeri ini, yaitu penduduk Madinah, sudah kami tampar kalian berdua. Berani teriak-teriak di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini takoitun, sampai akhirnya falat suara khawatir laki-laki tiba-tiba mendadak orangnya. Nah, kemudian berkenaan dengan suara, kasihanilah diri kalian, termasuk insya Allah kita akan lanjutkan
Bakorul Qadimah. Bagi para jamaah yang ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau tidak ada pertanyaan titipan di Iya, ya. Titipan dulu aja. Agak di luar tema nih saja. Iya. Bagaimana hukumnya sholat di tempat yang ada salib dan patung Yesusnya? Ini pengalaman pribadi saya. Ketika sedang dinas dan di situ mayoritas non muslim dan tidak terdengar azan karena lebih banyak gereja, dan posisinya menginap di hotel, yang hotel itu sering masak daging babi. Gimana hukumnya? Baik. Yang pertama, sholat di depannya ada patung Yesus Kristus, salib. Sahih Bukhari di Kitabus Shalah, Imam Bukhari membuat judul bab benda yang mungkin menjadi potensi disembah. Hukumnya boleh, secara hukum sah. Di situ ada riwayat di depan sholat ada api, di mana api itu biasa disembah oleh orang Majusi. Kalau sekedar pertanyaan, sholat di depannya ada salib sah atau tidak? Tapi lebih baik seandainya ruangan yang lain, menghindari jauh lebih baik insya Allah. Nah sekarang, tadi di hotel ada babinya, apa masakan babinya? Mumpung belum terjadi bapak-bapak, kalau nyari hotel, kalau bisa sekarang tanya ke Google, cari hotel syariah. Udah itu aja. Selesai. Ada lagi Pak Suroso? Atau ibu-ibu lagi? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya ini dari saya tuh ya, Pak Guru, ya. Wah sopan banget, pakai izin lagi. Saya izinkan. Ya. Selama ini kan banyak apa hukum mengusap tangan. At-Tirmidzi ada hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza madda yamsaha bihima wajahu. Rasulullah kalau mengangkat tangan saat berdoa, begitu selesai kedua telah setelah diusap ke wajahnya. Pergi ke Arab Saudi, maka Bapak akan mendapatkan jawaban hadis ini dhaif. Dolalah. Begitu ya. Baik. Tapi kalau Bapak terbang ke Al-Azhar Mesir mengikuti pendapat Muhajir yang ada di Bulughul Maram bahwa hadis ini ada mana hadis hasan itu mungkin hasan lidzatihi atau hasan li ghairihi. Loh, apa maksudnya? Ini nggak usah dibahas. Pokoknya hasan aja.
yang selevel dengan Ibnu Hajar siapa? Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki julukan Amirul Mukminin fil Hadis, presiden. Jadi saya percaya, maka saya kalau berdoa selesai saya akan usapkan telapak tangan ini ke wajah. Maka Bapak wajahnya itu ya Pak Willy ya, jangan wajah Pak Suroso yang diusap. Nah kemudian Syekh Abdullah Abdurrahman Al-Basam di Tawdihul Ahkam jilid keempat, ini hada min babit tafaul, optimis. Jadi Bapak bukan gerakan yang menunjukkan optimis itu kan boleh. Seperti Rasulullah kalau selesai salat istisqa, sorban kanan dipindah ke kiri, kiri ke kanan. Kenapa? Optimis. Musim kemarau sekarang akan turun hujan. Sebagaimana ketika Bapak pergi sholat id, begitu pulang kan nyari jalan lain. Ini tahun masih punya dosa, begitu pulang sudah seperti bayi yang baru lahir. Termasuk ketika pedagang buah beli, duit diterimakan tidak sirik. Optimis, yang lain nanti pasti ada yang beli. Nah, tafaulnya apa? Optimisnya, optimis oleh Allah, akhirnya Allah memberikan apa yang saya minta dan dengan cara saya usapkan ke anggota yang saya muliakan, yaitu wajah. Nah, sekarang dengan sholat, cari hadis tentang sholat mengusap wajah, memang sampai hari ini tidak ketemu. Hasil dialog kita dengan saudara-saudara kita yang dari Nahdlatul Ulama, mereka mengkiaskan hadis doa dengan sholat, dikiaskan. Kan karakter NU kan sering mengkiaskan. Contoh begini, adzan di kuburan itu kan tidak ada, hadisnya juga tidak ada. Kenapa beliau melakukan mengkiaskan? Ketika bayi terlahir disambut dengan adzan, orang meninggalkan dunia kita antar dengan adzan. Itu kias. Dan itu tidak ada di Muhammadiyah. Yang pernah saya pelajari dari ustadz-ustadz Muhammadiyah, ibadah itu ibadah ritual ya, mahdoh, itu tidak ada kias. Jadi kita termasuk yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Satu. Jangan dipaksa Pak Suroso lagi ilmunya banyak, jangan. Ya kenapa Pak? Kalau nggak ada pertanyaan ya nanti titipan lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, yang terjadi khawatir. Innallaha. Baik. Ya. Memiliki kelebihan, iya. Bagaimana dengan ayat la nufarriku yang di Al-Baqarah ayat akhir tafsir Muslim dan Yahudi. Cuma Yahudi sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Akhirnya apa? Para nabi punya kelebihan iya, tapi kalau meyakini kelebihan yang lain itu yang dianggap farriku tadi. Jadi Muslim itu benar mengakui Rasulullah, mengakui Nabi Musa. Kalau Yahudi kan membanggakan. Kalau ada satu kaum menolak satu nabi, berarti dia dianggap telah menolak mana dalilnya? Saya temukan 5 ayat dalam Al-Quran. Contoh, kadzabat samudul mursalin. Kaum Samud mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh didustakan, tapi Allah menganggap mereka sudah mendustakan seluruh rasul. Maka Yahudi menolak malaikat Jibril, dianggap telah mengingkari seluruh malaikat. Baik, bagaimana dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Baik. Jadi gini, harusnya yang benar, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar suara adzan, maka ikutilah apa yang dibaca oleh muadzin. Summa sallu alayya, setelah itu berselawatlah untukku. Summa saluli alwasilata, kemudian berdoalah semoga alwasilah Allah berikan kepada aku. Berarti begini, ada adzan berkumandang, langkah pertama ikuti yang dibaca muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Langkah kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh sampai fil alamin innaka hamidum majid. Langkah ketiga adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata. Jadi salawat itu dibaca setelah adzan, bukan dibaca sebelum adzan. Tadi apa? Apa hukum jalan-jalan ke Candi Borobudur? Ini sudah dibahas di kajian Jumat Tafakuh para ustadz, dan kita sepakat fajtanibur rijza minal authani wajtanibu qaulazur. Yang dijauhi itu dua, satu patung, dua kata-kata yang bohong. Berarti patung itu bukan didekati, tapi dijauhi. Siapa yang datang ke Candi Borobudur berarti mendatangi tempat itu. Padahal patung, sederet hadis mengecam patung. Contoh, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al-mudahi'una li khalqillah. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, mereka yang menyaingi ciptaan Allah dengan cara memahat patung. Kemudian kalau Bapak pergi ke Candi Borobudur, berarti Bapak ikut melestarikan. Harus bayar. Duit itu untuk apa? Untuk pemeliharaan Candi Borobudur. Sementara Rasulullah bersabda, la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Syirik itu kejahatan yang paling tinggi, paling besar. Jadi kalau bisa pikniknya tidak ke Candi Borobudur. Ada piknik bagus, Pak. Apa? Orang yang sudah sakit, nanti Bapak akan bersyukur, ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Dan di depan kita yang bagus apa? Ziarah kubur sekalian.
tiru ziarah kuburnya Rasulullah ba'da sholat, rajin tahajud, rajin Quran. Kemudian kalau datang ke kajian Bani Saleh tidak pernah telat. Ingat mati, ziarah kubur siang-siang gimana caranya ingat mati? Baik, satu lagi pertanyaan terakhir. Oh iya, Pak dosen silahkan. Berkaitan dengan suara, ada konteks hadis sautul mar'ati auratul. Oh iya. Nah, di situ sekarang masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengambil konsep itu sehingga anak-anak dilarang keras untuk bernyanyi dan beraktivitas. Maknanya itu seperti apa, Ustaz? Suara wanita aurat itu ada dua. Satu, tahdona bil qaul, kalau suaranya didesah-desahkan. Efeknya fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Laki tiba-tiba bersuara saat tidak mendapatkan hak untuk bersuara. Contoh, at-tasbihu lirrijali wat tasfiku linnisa. Kalau imam salah, tugas bapak-bapak bertasbih, tugas ibu-ibu bertepuk tangan. Kalau ada ibu-ibu, subhanallah, itu aurat karena tidak berhak untuk bersuara. Contoh lagi di Sahih Fikih Sunnah, laisa 'alan nisa'i adanun wala iqamatun. Tidak ada hak bagi wanita untuk mengumandangkan adzan dan iqamat. Tiba-tiba ada nenek-nenek aja datang jam 11 lebih 45 meraih mic tiba-tiba mengumandangkan adzan. Itu aurat, padahal suaranya kan cempreng, nggak enak didengar, tetap aurat. Kenapa? Tidak ada hak untuk bersuara. Kalau suara itu mendesah-desah, bapak-bapak tiba sakit. Bukan sakit hati, tapi sakit hatinya, bukan sakit hati. Yang kedua, pada momen. Baik, sebelum ditutup, karena saya tadi begitu datang sudah banyak yang membombardir saya, katanya saya sudah pindah. Ini saya luruskan saja. Ke Balikpapan, ke mana? Ke Medan, ke Padang, ke Tarakan bahkan. Dari kajian-kajian itu karena capek, saya sering mengorbitkan ustadz-ustadz muda. Alhamdulillah diterima, sehingga yang luar-luar Jawa saya sudah tidak. Tapi ada beberapa kota yang sudah, karena sudah mau dikirim ustadz-ustadz muda, seperti kajian rutin saya di Cirebon, di Bandung, di Indramayu. Hanya ada satu kajian yang saya selalu datang 10 hari terakhir Ramadan sampai khutbah Idul Fitri, tepatnya di daerah Sragen namanya. Saya di sana sudah merasa, di sana memang basisnya Muhammadiyah. Kalau saya mengisi ada kajian khusus ibu-ibu, berapa yang hadir? 600-an. Di Balai Muhammadiyah ada yang 700, ada yang di tempat lain kampung lagi itu di atas 1000. Alhamdulillah saya sudah akrab dengan kepala desanya, kapolseknya, Bapak Koramil. Jadi sudah saya pegang tokoh-tokohnya, hingga akhirnya ada yang menawari saya untuk mengelola pesantren yang baru saja berdiri. Begitu disebut pesantren, langsung wajilat kulubuhum, hati saya bergetar, karena memang cita-cita saya, bakat saya sebenarnya mengelola pesantren. Akhirnya saya terima, dan rumah saya di sini juga sudah saya jual. Yang menjual sudah ngasih DP,
kelihatannya bulan Syawal saya sudah resmi meninggalkan. Yang DP-nya yang menjual apa yang membeli? Kenapa? Yang ngasih DP yang menjual apa yang membeli? Pokoknya gitu aja. Pokoknya ada yang beli rumah saya sudah ngasih DP ke saya gitu. Ini efek belum makan masalahnya. Ya. Itu satu. Nah kemudian tapi tempat saya di Cibitung ternyata tidak rela saya pergi. Akhirnya insya Allah meskipun saya sudah di sana, maksimal sebulan 2 kali saya masih ke Bekasi. Untuk pekan pertama insya Allah saya turun dari bus Rosalia di Bulak Kapal jam 3:30. Nanti saya ngisi kajian Sabtu pagi di Rawalumbu, berarti Sabtu jam 7 di sini. Nah nanti di Cibitung ibu-ibu ba'da asar kan ada 150-an Pak jamaah yang nggak mungkin saya tinggalkan. Ahad subuh itu juga 150-an bapak-bapak. Nah baru saya habis itu langsung naik Rosalia jam 8 lagi. Jadi insya Allah meskipun saya meninggalkan Bekasi, semoga masih bisa kajian Sabtu pagi. Intinya begitu. Wallahu a'lam bisawab. Udah silakan pulang, pengajian sudah selesai. Ya, ya. Belum ya.